Saudara, waktu hari Sabtu lalu di saat Bu Nani mendapatkan pesan Tuhan. Dan tiba-tiba dalam sekejap Bu Nani berkata, kita tinggal punya waktu 3 tahun lagi untuk lawatan. Saya ini sungguh berdoa dan saya ini benar-benar tanya Tuhan, gimana caranya kita dalam 3 tahun kita bisa menjadi penuai-penuai yang sangat dahsyat di akhir zaman. Saudara, 3 tahun itu bukan waktu yang lama, saudara. Kalau saudara ingat Great Awakening, itu sudah 6 tahun yang lalu. The Great Awakening. Kalau saudara ingat Yobel besar, itu udah lebih lama lagi, saudara. Jadi apa yang dikatakan 3 tahun lagi, itu sungguh amat sangat tidak lama. Dan yang pertama saya mau ajak kita buka sama-sama di Lukas 13, ayat yang ke-6. Lukas 13, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya ini coba cari ya, di Alkitab ada firman Tuhan tentang 3 tahun itu apa. Dan di Alkitab ditulis seperti ini, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, jika tidak berbuah, tebanglah ia. Buat saya maksimal, kalau saudara 3 tahun saudara hanya bermain-main dan saudara melakukan hal yang sama, maksimal kita akan dapat perpanjangan 1 tahun lagi. Ini dari perumpamaan Alkitab. Kalau selama 3 tahun kita tidak berbuah, maka kita paling maksimal kita dapat 1 tahun lagi tambahan. 4 tahun. Nah, saudara bisa bayangkan, ini bukan berarti banyak orang berpikir seperti ini ya. Karena 4 tahun berarti ini saatnya kita menjual rumah, ambil utangan bank yang paling besar. Kita foya-foya selama 3 tahun. Nanti 2 tahun, 1 tahun terakhir bertobat menjadi pembawa lawatan pengangkatan. Enak benar. Enak benar, saudara. Kita langsung jaminin Mahanaim, ambil utang 5 tahun, 10 tahun, uang cash, foya-foya kita. Enggak, saudara. Yang masalahnya, kita tetap enggak tahu Tuhan datangnya kapan. Ini masalah. Masalahnya di Alkitab ditulis malaikat enggak tahu, bahkan anak enggak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Dan kita enggak pernah tahu kapan kita ini dijemput. Bersyukurlah kalau kita dijemput 3 tahun lagi. Puji Tuhan. Kalau kita dijemputnya 10 tahun lagi. Nah, mikir kan sekarang. Tapi yang disebut dengan lawatan 3 tahun lagi. Coba saudara bayangkan apa yang terjadi hari-hari ini. Kita mau pergi keluar kota aja susah. Ke bangsa-bangsa apalagi. Saya ini baru kemarin bilang ke Kesia, Kes, sekarang kalau ada orang nawarin atau ngajakin liburan ke luar negeri. Ogah deh, Kes. Males lah. Udah pakai maskernya pengap di pesawat. Di pesawat gak boleh lepas masker loh sama sekali. Belum PCR-nya, hidung dicolok-colok. Aduh, males lah. Nanti sampai Indonesia harus ngurus lagi supaya kita nggak dikarantina, nggak masuk Wisma Atlet. Mahal banget hotelnya, aduh ampun deh. Udahlah, mendingan di Mahanaim aja. Kerja deh. Yang penting nggak usah pakai masker. Pengap banget, ampun deh. Tapi saya sungguh ngeliat banyak orang masih gini. Oh ya udahlah, masih 3 tahun lagi. Kalau nggak ada orang yang sukanya cari gara-gara gitu ya. Udah, kita nggak usah kerja, nggak usah apa, nggak usah sekolah. Langsung cepet-cepet nikah. Karena Tuhan datang tinggal 3 tahun lagi gitu kan. Masalahnya nggak gitu konsepnya. Tapi dalam 3 tahun akan ada sesuatu yang jauh lebih besar sehingga kita makin susah lagi pelayanan. Itu yang disebutkan, saudara. Kita ini sekarang udah dalam masa seperti ini saja, kita KKR udah susah banget kucing-kucingan, saudara. Singa-singaan lah karena kita Mahanaim. Izinnya kayak apa, parkiran kayak apa. Saya itu sampai KKR di tengah hutan. Nah, saya coba pelajarin di Alkitab bahasa Ibrani. Angka 3 tahun, 3 itu berbicara tentang apa? Yang pertama tentang ujian. Ada 3 pertanyaan yang iblis berikan kepada Yesus. Itu berbicara tentang ujian, cobaan, testing. Tapi itu juga berkata tentang revealing.
Revealing itu tentang dinyatakannya. Karena Yesus, Musa, dan Elia bertemu di Bukit Transformasi. Ini berbicara tentang dalam 3 tahun akan ada ujian. Saudara jangan berpikir kita akan semakin mudah. Akan ada ujian demi ujian. Ujian apa? Ujian sepakat. Ujian unity. Ujian hati. Ujian mendengar suara Tuhan. Semua ujian-ujian lain. Tapi juga revealing. Dinyatakannya anak-anak Tuhan. Saya pernah baca satu buku yang ditulis sama Mahanaim Pilar-Pilar Cinta. Dan hari itu Ibu Melinda menuliskan, hari itu dia lagi buat pengobatan gratis. Dan datanglah orang kusta. Kusta gak ada obatnya. Dan Ibu Melinda cuma memberikan vitamin C. Di buku itu ditulis, vitamin C dan sebuah pelukan hangat. Kusta menular. Dan minggu depannya, orang kusta ini datang dan berkata, Bu, obatnya manjur, saya sembuh. Vitamin C. Ini tentang reveal, tentang dinyatakannya anak-anak Tuhan. Tetapi ini juga berbicara tentang pembuktian, dokumentasi, tetapi juga kemenangan. Kenapa? Karena Yesus dalam hari yang ketiga dia bangkit. Tapi ini juga berbicara tentang Tuhan itu sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyatu dengan kita tubuh jiwa roh. Jadi angka 3 tahun, saudara jangan anggap saudara akan berjalan sendiri. Saudara akan berjalan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tapi waktu saya pelajari angka 3, saya juga menemukan dari pihak iblis juga punya yang mereka sebut dengan Trinity, saudara. Dalam Wahyu 12 dan 13 ada Trinity dari iblis. Iblis selalu fotokopian, saudara. Dia selalu KW-nya. Ada setan, naga besar, ada antikris, dan ada nabi palsu, false prophet. Dari pihak Tuhan ada Bapa, Putra, Roh Kudus yang menyatu dengan setiap kita. Tapi dari pihak musuh yang berarti kita harus selalu angkat pedang, akan ada naga besar, akan ada antikris, dan ada juga false prophet dalam 3 tahun yang sama. Ini face to face, saudara. Ini kita berhadapan langsung dengan semua musuh-musuh yang siap menelan habis, saudara. Seperti yang tadi Cilit katakan, ada musuh-musuh yang siap untuk mengalahkan kita dan menjadikan bintang-bintang redup. Tapi setiap kali kita bersatu dengan Tuhan, saya berdoa kita tidak akan terhentikan, amin. Nah, saya ini coba cari gimana caranya kita memenangkan dunia dalam 3 tahun ini, amin. Siapa yang mau memenangkan dunia dalam 3 tahun? Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, Kejadian 26 ayat 28. Saya harap saudara bisa mengikuti karena cukup panjang. Kejadian 26 ayat 28 saya bacakan dalam bahasa Inggris. Dan orang Filistin, and they said, we've realized, kami mengerti that God is on your side. Tiba-tiba musuh mengakui bahwa Tuhan ada di pihak Ishak. Ishak gak khotbah, Ishak gak bersaksi, tapi tiba-tiba orang Filistin datang dari Gerar dan dia berkata, kami ngerti ada Tuhan yang mengikuti engkau. Dan biarlah kita membuat deal, biarlah kita membuat covenant supaya kita berdamai sebab kita tahu ada Tuhan dalam pihakmu. Kok bisa Filistin tahu kalau ada Tuhan di pihak Ishak? Kalau saudara mau dengan cara yang pertama adalah dengan Kejadian 26 ayat 14. Ayat-ayat sebelumnya, ia mempunyai kumpulan kambing, domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu. Yang pertama, jadilah orang kaya, saudara. Jadilah orang yang sangat kaya, sampai musuh bilang ada Tuhan dalam pihakmu. Rick Joyner menulis seperti ini. Di akhir zaman akan datang pembawa lawatan yang paling dahsyat. Mereka adalah generasi Yunus. Atau mereka adalah, kalau Rick Joyner berkata, urapan-urapan Yunus. Saudara bisa bayangkan ya, Yunus ini tidak membuat mujizat. Dia tidak menyembuhkan satu orang pun. Dia tidak membangkitkan orang mati. Tidak ada satu pun mujizat yang dia lakukan. Dia tidak khotbah. Dia enggak kesaksian. Dia cuma ngomong satu kalimat. Satu kota bertobat.
Tapi yang menjadi masalah, Yunus sebelum dia menyelesaikan tugas, dia pergi ke Tarsis. Nah, Rick Joyner ini menulis gini, Tarsis adalah kota perdagangan. Nah, masalahnya hari-hari ini yang sedang kita lihat, ada terlalu banyak orang-orang yang punya pengurapan Yunus, mereka sedang jalannya ke Tarsis. Mereka sedang perginya ke marketplace. Mereka sedang perginya ke dunia perdagangan dan mencari kekayaan buat dirinya sendiri. Tetapi di akhir zaman, Rick Joyner bernubuat, akan ada panggilan kedua kepada Yunus-Yunus akhir zaman ini. Dan mereka akan kembali dan mereka akan melakukan yang jauh lebih dahsyat dari yang selama ini kita lakukan. Kita perlu mendoakan mereka. Tapi jadi pertanyaan gini, apa bedanya Yunus yang ke Tarsis dan Ishak yang punya kekayaan? Bedanya hati. Di Alkitab itu engkau menjadi kaya tidak pernah dosa. Ishak orang yang sangat amat kaya. Dia diberkati Tuhan. Tapi hatinya tidak pernah kepada kekayaan. Saudara ngerti bedanya? Tetapi langkah Yunus perginya kemana? Kepada kekayaan, kepada Tarsis. Kota perdagangan terbesar hari itu. Saudara perlu menjadi sangat amat kaya raya, tapi hatimu tetap ke Tuhan. Caranya gimana? Ya engkau kerja mati-matian, kerja dengan ilahi, kerja dengan signs and wonders, hatimu tetap tertujunya kepada Tuhan. Dan kau diberkati Tuhan dengan sangat ajaib. Saya ini punya banyak teman-teman penari lah. Saya ini kalau di Mahanaim ini kan umurnya rada ngegap. Yang pemimpin umurnya jauh di atas saya, 10-30 tahun di atas saya. Tapi yang rock, anak-anak muda jauh di bawah saya. Dan saya ini nggak punya teman yang setara lah kira-kira di Mahanaim. Meskipun kayak teman-teman di BMN oke lah setara, tetapi gimana pun saya tetap bosnya. Jadi kita nggak pernah bisa ngobrol secara teman seperti itu. Tapi saya bersyukur saya ini punya teman-teman di Hananeel. Teman-teman kuliah saya sudah hilang entah kemana saudara. Waktu saya menikah aja tidak ada satu orang pun datang dari kuliah. Dari SMP, SMA ada beberapa tapi nggak terlalu banyak. Tapi yang masih sangat dekat adalah teman-teman dari Hananeel. Mereka ini yang sejak saya SMA, sejak saya kuliah S1, kita sudah bareng. Jadi walaupun kita pelayanan, saya pemimpin di Hananeel, tapi kita udah seperti sahabat. Nah saya ini bersyukur dengan mereka. Mereka ini adalah anak-anak muda seumuran saya, 26, 25, 27. Di saat pandemi, ini saya mau bersaksi saudara. Mereka ini pindah-pindah kerjaan. Bukan karena dipecat, bukan. Karena mereka gajinya ditawarin yang jauh lebih besar. Keren ya? Di saat yang pandemi, yang lain kesulitan, mereka pindah-pindah. Ada yang pindah 2 kali selama pandemi. Kenapa? Gajinya ditingkatkan 2 kali lipat. Wow. Buat saya itu glorious. Buat saya ini Ishak. Ada orang-orangnya hari ini datang. Ada yang beli mobil cash di saat pandemi. Hatinya pelayanan banget saudara. Setiap Rabu nari, Minggu nari, kita ada KKR mereka. Tapi sisanya mereka kerja sangat keras. Saya masih ingat di awal-awal mereka ini latihan nari sembari bawa buku saudara. Bukunya tebel-tebel. Selesai latihan nari jam 9, jam 10 mereka belajar. Beda. Dan saya ketemu dengan banyak orang di Mahanaim maaf. Mereka cuma komplain kenapa saya nggak pernah diberkati. Saya dipaksa ibuin doling, patok, tapi saya nggak pernah diberkati. Itu salahmu saudara. Saya sungguh melihat mereka ini belajar. Selesai kebaktian hari Minggu, Hananeel, mereka belajar Mandarin. Lah kita di Mahanaim selesai Sabtu pulang ke mall. Saya pernah melihat handphone penari-penari dengan handphone mereka. Lebih mahal penari-penari saudara. Gajinya mereka 10 kali lipat dari penari. Handphonenya kalah mahal. Kok bisa? Ya, mereka ini punya cara lihat yang beda. Dan saya sungguh melihat mereka ini hard worker. Saudara. Ada mereka mulai jualan online sejak mereka S1. Hari ini omsetnya 300 juta saudara. Penari loh. Pelayanan loh. Pakai patok, pakai tumen loh. Pakai baju profetik loh. Yang berbeda.
kerja keras. Semua yang Tuhan berikan, gimana caranya Ishak menjadi sangat kaya, minimal yang ditulis di Alkitab. Dia membuka sumur demi sumur. Dia membuat ternak. Saudara-saudara pikir punya ternak gampang. Saya punya kelinci aja mati kok punah. Hamster aja punah. Loh, make sense gak? Make sense kan? Bagaimana mungkin Ishak, dia punya kekayaan lembu, sapi, ribuan mungkin jumlahnya. Dan saya punya kelinci 30 aja gak bisa. Beda gak? Banget. Mereka kerja saudara, kita tahu Yusuf. Yusuf menyediakan makan buat seluruh bangsa Mesir, bahkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tanaman saya di rumah aja mati semua saudara. Kering kerontang. Kaktus saja mati di rumah saya saudara. Kaktus loh. Bagaimana mungkin Yusuf punya lumbung, punya kekayaan segitu banyak. Dia kerja. Dia berhikmat. The power to get wealth. Yang pertama, kalau saudara mau menjadi pembuat lawatan, jadilah kaya raya saudara. Dan beberapa saudara mulai, kayaknya yang ini bukan jalan ninja saya deh. Saya tunggu poin yang kedua, jalan ninja yang lain. Oke, jalan ninja yang kedua saudara. Cara yang kedua untuk saudara membawa lawatan dalam 3 tahun yang terakhir. Mari kita buka sama-sama. 2 Tawarik 30 ayat 18. Saya singkat saja. 2 Tawarik 30 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan, untuk mereka kepada Tuhan. Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya. Walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus, Tuhan mendengar doa Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Kalau saudara mau buat lawatan, jadilah pemimpin bagi bangsamu saudara. Suatu kali ada satu presiden yang bernama Zachary Taylor. Suatu hari ada sebuah penyakit kolera yang membunuh 150.000 orang Amerika. Dan Presiden Zachary Taylor, dia menanggapi krisis dengan cara berdoa pada Kamis pertama di bulan Agustus. Dan dia bikin doa massal, puasa massal, dan hasilnya selama bulan Agustus kematian nurun drastis. Kalau saudara mau buat lawatan di 3 tahun terakhir, bawalah dirimu, campaign, independen, jadi presiden Indonesia saudara. Kita pemilu lagi kapan? 2024, ada waktu setahun saudara. Saudara jadi presiden di 2024, saudara mengerjakan lawatan 4 tahun kan? Ayo bertobat. Setelah itu masa kesulitan atau apa gak tahu. Jadilah presiden. Jadilah pemimpin. Kalau RT susah saudara. Kalau RT paling 50 kakak lah. Oke lah kalau saudara sudah menjadi RT, sudah menjadi RW, ya buat lawatan lah di RT RW-mu. Saudara bikin doa massal, buka puasa massal. Jadilah gubernur, jadilah wali kota, jadilah camat, kepala desa, kepala keluarga. Ya cuma 3 orang, 4 orang, ya sudahlah. Tapi jadilah pemimpin. Oke? Kalau saudara masih merasa ini terlalu susah, cara yang ketiga. Jadi kaya, gak mau kan, malas kerja kan saudara. Yang kedua jadi presiden, malas juga. Nanti saya mikir malas, udahlah. Oke, cara yang ketiga saya kasih tahu. Cara ketiga mungkin cocok buat setiap saudara yang pemalas-pemalas. Oke? Yang ketiga, di Daniel 6 ayat 26. Saudara tunggu aja masa kesulitan. Nanti antikris udah di depan mata, saudara bersaksi kepada semua antikris. Dan biar Tuhan yang meluputkan kau dari gua singa. Siapa tahu kamu sembuh, siapa tahu kamu bisa membawa lawatan. Paling parah mati. Dan hari itu Daniel sampai gini, kemudian Raja Darius, ini keren. Mengirimkan surat kepada semua orang, segala bangsa, suku dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Saya ulang ya. Kemudian Raja Darius mengirim surat bukan cuma kepada bangsa itu. Bukan cuma kepada kerajaan Darius, bukan. Kepada semua suku, semua bahasa, semua bangsa. Rajanya ini nginjil. Dan dia ngomong, ada satu Allah, Allahnya Daniel. Karena zaman itu belum ada sebutan Tuhan Yesus.
Jadi kalau mereka sebut Allahnya Yakub, Allahnya Abraham, Allahnya Daniel. Ada satu Allah yang paling sakti, namanya Allahnya Daniel. Tapi caranya gimana? Saudara tunggulah masa kesulitan. Nanti di masa kesulitan, saudara datang ke tengah-tengah kerumunan gak pakai masker. Dan saudara bersaksi, saya tidak akan kena COVID. Sekarang aja saudara udah takut. Tapi kan itu yang dilakukan Daniel. Tidak boleh, dilarang doa. Buka jendela, betul kan? Ya Tuhan Allahku, biar seluruh kota dengar sekalian. Oke, semua orang tahu ya, saya ikut Tuhan ya, bawalah ke gua singa. Dan saudara masuk satu ruangan, saudara khotbah, saudara nyanyi, saudara nari. Semalaman saudara bangun dites, tetap negatif. Ini cara yang ketiga. Tadi Pak Simon mau ya. Cepat, singkat, dan padat. Saudara tahu lagu I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Sadu Sundar. Saya nggak usah share terlalu panjang. Dia diinjili sama satu orang penginjil dari Inggris. Dia di suku Hasam kalau nggak salah, Asam. Dan dipanggil ketua sukunya, diikat, dibakar, anaknya 2 dibakar, istrinya dibakar. Dia dibakar sembari berkata, I have decided to follow Jesus. Dia mati, satu kota bertobat. Mau begitu? Kalau nggak mau, cara yang keempat. Ini caranya banyak, saudara. Saudara catat ya. Dari yang paling gampang sampai paling susah. Terserah lah, mungkin buat beberapa orang jadi presiden gampang ya, lakukanlah. Kita punya 3 tahun yang sama kan. Saya juga harus mikirin Miel harus buat lawatan dengan cara apa. Minimal sekarang begini-beginilah dia. Saudara diberkati kan? Miel nari begini-begini ngikutin kamera, saudara semua udah diberkati. Ya udah, itu pelayanan Miel hari ini. Kalau saya begini-begini, saudara gak ada yang diberkati sama saya. Di Alkitab ditulis ada cara yang keempat. Signs and wonders. Boleh saya minta videonya disiapkan? Ini adalah cara yang dijalani oleh Todd White. Wah, ini saya lagi suka banget saudara. Ini keren sekali. Jalan ninjanya gampang. Jalan ninja itu Naruto ya. Caranya gampang. Dia tinggal jalan aja. Terserah dia lagi mau jalan kemana. Kadang dia jalan ke toko, kadang jalan ke pameran Halloween, kadang dia jalan ke mana lah, ke rumah sakit, kadang dia jalan ke sekolahan. Tapi ini ada satu video, dia jalan ke restoran shawarma. Dan dia ketemu satu orang tuli. Dan dia tumpangi tangan. Oke, boleh videonya di setel? Nonton sebentar. Ini cara yang keempat. Saya nggak akan share terlalu panjang, tapi saya berharap akan ada orang-orang dalam 3 tahun. Saudara jalan, di Alkitab ditulis gini. Dan rasul-rasul mengadakan banyak mujizat di antara orang banyak. Sampai orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang kerasukan. Dan mereka semua disembuhkan. Semua. Bayangannya Petrus, sapu tangan Petrus, keringetnya Petrus nyembuhin orang. Sign and wonders. Dan saya berdoa ada orang yang saudara benar-benar ngotot. Saudara ini gini ya,
untuk saudara bisa terima karunia kekuatan signs and wonders. Saudara itu bukannya gini, Tuhan aku mau karunia signs and wonders Tuhan. Setelah itu saudara main, saudara apa enggak, ya hidup semaunya ke mall, ada orang sakit bodoh amat. Ya karunia itu enggak akan turun. Saudara harus praktek, dan praktek. Perempuan yang di Afrika, saya lupa namanya siapa. Hamba Tuhan yang di Afrika, yang perempuan. Heidi Baker. Heidi Baker berdoa untuk bertahun-tahun. Ribuan orang sakit dia doakan. Tidak ada satu pun yang sembuh. Dan suatu kali Heidi Baker, dia datang dan ada satu orang. Matanya ini gak ada pupil matanya. Gak ada bola matanya. Dan dia datang, Tuhan, tolonglah Tuhan. Aku tuh udah doakan ribuan orang. Saya tahu beberapa saudara di tempat ini, saudara sudah pernah mencoba membangkitkan orang mati. Saudara sudah pernah mencoba membangkitkan orang mati. Paling 3 kali saudara trauma. Saudara coba doain orang sakit. 5-6 kali gak ada yang sembuh, stop. Heidi Baker doain ratusan, sampai ribuan dia doain. Gak ada satupun yang sembuh. Minimal kita di Mahanaim ini pernah doa kesembuhan ilahi dan ada yang sembuh loh saudara. Banyak, kanker, semua sembuh. Heidi Baker dia tumpang tangan, gak punya bola mata. Dan itu mujizat pertamanya saudara. Matanya tiba-tiba muncul dan dia bisa melihat. Dan sejak hari itu pintu sign and wonders terbuka. Dia kemanapun ada orang sakit didoain buat mujizat. Tapi seberapa banyak saudara setia kan? Kalau saudara gak mau juga cara yang ini, cara yang pemalas. 1 jadi kaya, malas kerja. 2 jadi presiden, susah. 3 tunggu masa sulit, takut. Menunggu sign and wonders, kelamaan. Cara yang kelima, ini cara Yesus. Oke, kita buka sama-sama. Yohanes 4. Enggak, bukan salib. Enggak. Kalau salib, ini gampang, ini keren. Cara Yesus gini. Oke, saya ceritain singkat ya. Suatu kali Yesus sedang jalan dan dia berhenti dekat Samaria. Dan dia ketemu satu sumur, murid-muridnya disuruh beliin makanan di kota, dia nunggu di samping sumur. Datang seorang wanita Samaria, diinjilin sama Yesus. Tanpa mujizat. Mujizat itu cuma karunia kenabian. Kamu punya suami banyak kan? Udah, cuma itu. Nggak lebih. Minta minum, dikasih minum, selesai. Bilang, aku ini Mesias. Kalau kita mungkin sekarang bilang, ada juru selamat. Dan saudara tahu gini, ayat yang ke-7. Yohanes 4 ayat yang ke-7 boleh ditampilin, kita baca sama-sama. Yohanes 4 ayat yang ke-7. Hendak menimba air, oke. Maaf, ayat yang ke-39, maaf, ini kepanjangan. Ayat yang ke-39, maaf. Ayat yang ke-39. Dan, apa? Banyak orang Samaria dari kota itu telah, karena perkataan siapa? Stop. Singkat cerita gini, setelah perempuan itu bertemu Yesus, perempuan itu ke kota. Ada Mesias. Dan dia bikinin KKR buat Yesus. Tapi di Alkitab ditulis, yang buat orang kota menerima keselamatan, Yesus atau perempuan? Perempuan, keren gak? Yang buat satu kota bertobat, bukan Yesus hari itu. Perempuan ini, yang cuman ditemui Yesus sekali. Cara yang kelima adalah saudara temui orang di jalan dan saudara injilin satu orang dan saudara berharap dia jadi penginjil. Ini cara Yesus. Buat saya apa yang dilakukan Ibuin lebih banyak, ini paling banyak. Contoh, Kaleo. Saudara bisa bayangkan berapa banyak jiwa yang dimenangkan, dibebaskan melalui satu orang yang bernama Leo David Paisa. Seorang yang gembel, ditemui Ibu Iin, dikasih kesempatan, dikasih Injil, diberi keselamatan, dan dia menjadi pembawa lawatan. Ibu Iin ketemu Ibu Ruth, Ibu Iin ketemu rata-rata kebanyakan kita di tempat ini. Dan bukan melalui tangan Ibu Iin, tapi melalui tangan-tangan ini, seperti yang di Alkitab ditulis. Dan kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan. Hari ini satu Manado dipegang sama Ibu Ruth. Bukan Ibu Iin loh, Ibu Ruth.
Saya nggak tahu hari ini Pak Leo lagi ada di mana. Ada di Malang. Saya punya tim namanya Widya. Ada di NTT. Sayanya di sini. Kipas-kipas pakai AC. Mereka kepanasan minumnya kelapa. Satu sentuhan. Yesus menyentuh satu orang. Dan dia mengadakan pelipat gandaan. Ini juga dahsyat saudara. Kalau misalnya saya kesaksian buat anak jalanan. Kesaksian saya ini gak bagus. Shalom, saya anak orang kaya, dari kecil saya udah kaya, mama saya hamba Tuhan, papa saya orang baik-baik, kakak saya juga orang luar biasa, sekarang saya jadi bisnismen gak kayak kamu. Terima Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Gak asik. Tapi Kak Leo keren banget, tinggal di jalan, dilecehkan, apa. Dan saya ketemu dengan Yesus, narkoba, saya ketemu Yesus. Kamu mau ikut ketemu Yesus? Mau Kak, bertobat. Kamu mau jadi kaya seperti saya? Kan susah. Bersyukurlah ibuin ketemu Kaleo. Ibuin kalau mau nginjil juga susah, anak hamba Tuhan. Hidupnya oke lah, beda jauh sama Kaleo. Makanya gini, ada cara saudara menyentuh. Cara Yesus juga gini, kalau saudara baca di Alkitab ini keren banget. Yesus pernah bersentuhan sama Simon dari Kirene. Lagi angkat salib, tadi bener lah yang tadi bilang angkat salib ya. Tapi di tengah angkat salib, Yesus ketemu Simon. Yesus gak nginjil loh sama Simon. Yesus gak ngomong ya. Yesus cuman bersentuhan fisik. Boom. Jumbai jubahnya aja sakti. Apalagi sentuhan bersama keringat dan darah Yesus. Bah. Di Alkitab begini. Kisah para Rasul 11 ayat 20. Kisah Rasul 11 ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara tahu nggak Kirene itu di mana? Afrika. Jadi Simon dari Kirene ini dari Afrika, dia mau ngerayain Paskah. Dia mau ngerayain Paskah, dia datang ke Yerusalem. Ternyata Yesus lagi mau disalibkan. Yesus mau disalibkan, dia ditarik. Ada orang yang bilang kulitnya hitam, makanya dia yang disuruh angkat salib. Karena dia kelihatannya bukan dari orang Israel, bukan orang Roma. Dia kelihatannya bangsa budak, nggak tahu juga tapi. Ditarik, diikut angkat salib, bersentuhan nama Yesus. Dan dia kita beritulis gini. Dan orang Kirene yang tiba di Antioquia juga memberitakan Injil. Kok bisa Injil sampai Kirene? Siapa ini yang bawa? Simon. Kalau saudara baca, Simon itu punya anak namanya Rufus. Dan Rufus adalah orang yang menerima surat Paulus dari Roma. Jadi anaknya si Simon, Alexander dan Rufus jadi penginjil dan timnya Paulus. Ruwet tapi keren. Cuma satu sentuhan, Simon ini bukan cuma bersentuhan sama Yesus, ceritanya selesai. No, ceritanya jelas. Simon pulang ke Kirene dan dia bawa lawatan. Gua ketemu Yesus sang Mesias. Sampai satu Kirene dia mungkin punya pasukan. Dan di Alkitab ditulis pasukan penginjil itu pergi ke Antioquia. Buat apa? Bawa nama Yesus. Satu sentuhan. Saya ini mau cerita ya saudara. Saya ini pernah KKR di Karo. Ini ceritanya rada lucu tapi serius, sungguhan. Dan hari itu lagi KKR, gerimis. Singkat cerita ujungnya hujan, tapi awalnya gerimis. Saya itu pakai jas. Karena saya pikir ini di daerah, saya harus rapi, saya pakai jas. Begitu gerimis, saya lihat ada anak kecil. Anak kecil perempuan kehujanan saudara. Saya nggak tahu temannya mana. Saya buka jas. Saya kasihin, saya lagi nggak khotbah, ada Obaja lagi jadi WL, saya cuma di pinggir. Saya buka jas, saya pinjemin ke dia. Saya pikir buat dia berteduh. Saudara tahu singkat cerita hujan deras, jas saya juga nggak kepake ujungnya. Dan jas saya dibalikin, pulang saya ditemuin satu pendeta. Dan dia tuh bilang ini, Pak Pendeta, saya ini nggak kenal kamu. Tapi yang saya tahu, kamu itu dari pelayanan sesat. Keren ya? Nggak tahu saya tapi tahu pelayanannya. Saya nggak tahu kamu, tapi saya tahu kamu tuh pelayanan yang katanya sesat. Tapi hari ini saya ngelihat kamu buka jas buat anak kecil, saya tahu itu jas mahal. Dan apa yang kamu lakuin buat saya ngerti, pelayananmu nggak sesat. Pelayananmu pasti benar.
hamba Tuhan, pendeta. Cuman buka jas. Itu pelayanan yang kelihatan sih. Hari itu Yesus cuman bersentuhan fisik sama Simon. Dan keselamatan turun. Hari ini mau gak engkau menyentuh orang-orang. Dan dia akan menjadi pembawa-pembawa lawatan. Mungkin saudara cuman turun dan saudara kasih satu pelukan ke satu orang. Mungkin saudara gak kenal ini cuman anak di pinggir jalan. Seperti yang Ibu In pernah katakan. Cuman anak kecil yang kakinya penuh luka. Dan Tuhan bilang peluk dia. Peluk dia. Saudara, Christian ini punya seorang papa dan mama. Dan setiap kali selesai pelayanan, papa mamahnya akan selalu beli nasi kotak. Dan akan berdoa, Tuhan ini kasih ke siapa. Dan setiap kali dikasih, didoain. Setiap orang yang dikasih, mereka terima Tuhan. Nangis ketemu Tuhan. Berapa banyak kita lakuin? Yang ngaku full timer. Waktu ada orang di pinggir jalan. Manusia silver lah. Orang yang jualan tisu lah. Tiba-tiba Tuhan bilang turun, peluk, doakan dia. Saudara gak pernah tahu. Mereka bisa menjadi Simon-Simon dari Kirene. Pembawa-pembawa lautan. Tadi aku dipeluk sama orang Kristen. Sama orang Kristen. Begitu dipeluk, wah hatiku beda. Kamu mau gak dipeluk juga? Sini ikut aku. Saudara gak pernah tahu dampak dari Simon dari Kirene. Yang selanjutnya saudara. Ini cara gampang lagi nih. Pemuritan. Hari itu Saulus bertobat. Dan Saulus di Kisah Rasul 9 ayat 21. Saulus datang kepada rasul-rasul. Dan semua rasul menolak dia. Kenapa? Semua orang tahu Saulus itu 2 tahun. Saulus ini 2 tahun setelah Yesus naik ke surga. 2 tahun kemudian Saulus baru bertobat. Jadi selama 2 tahun lebih Saulus itu menyiksa semua orang Kristen. Dan tiba-tiba dia ngaku bertobat, dia masuk ke pelayanan. Aku mau dong jadi full timer, muridin aku. Saudara bisa bayangin ya? Orang yang jenggotnya panjang, dahinya masih hitam. Muridin aku dong. Aku mau jadi MOG. Mikir loh. Mikirlah. Dan semua rasul menolak. Tapi di ayat yang ke-27 ada satu orang namanya Barnabas. Dan Barnabas menerima Saulus. Dan saudara tahu dari tangan Paulus bukan cuma satu kota. Tapi sampai Asia kecil. Sampai semua Roma, semua kitab yang kita baca hari-hari ini. Itu semua dari satu orang yang bernama Saulus. Dimuridkan siapa? Barnabas. Yang terakhir, online. Saudara juga bisa kesaksian online seperti yang dilakukan oleh Paulus. Saudara, ada sangat banyak cara untuk kita bisa efektif dalam 3 tahun ini. Tapi saya mau tutup dengan saya mau katakan ladang sudah menguning. Makanya di Alkitab ditulis berdoalah, mintalah kepada Bapa yang punya tuayan. Mintalah kepada Bapa yang punya tuayan. Buat apa? Ditambahkan penuai-penuai. Jangan mualas saudara. Saya berharap saudara tidak menunggu pisau di lehermu saudara. Buat saya jauh lebih baik mulai memuridkan. Lebih baik saya mulai signs and wonders. Saya mulai menginjil. Dibanding online, apapun yang saya bisa. Dibanding saya nunggu pisau di leher saya. Tapi hari ini saya mau katakan, ladang sudah sangat menguning. Saudara bisa jadi orang kaya, hatimu tetap kepada Tuhan. Saudara bisa jadi presiden, jadi apapun lah yang kau mau saudara. Tapi waktu kita sama. Waktu kita cuma 3 tahun. Maksimal 4 tahun kalau dari perumpamaan pohon ara. Kita gak punya waktu banyak. Jadilah penuai-penuai di akhir zaman. Mari tutup Alkitabmu, tutup matamu sama-sama.